Pemirsa sana, tahukah Anda bahwa kuda dengan sekali mencium bau Anda, hewan ini akan dapat mengenali Anda? Dan tahukah Anda bahwa cara terbaik agar tidak terjatuh dari kuda adalah dengan cara memeluknya? Ya, teknik-teknik itulah yang diajarkan di Muslimah Academy Horse Riding and Archery di Bandung, Jawa Barat ini. Di sini, Muslimah diajarkan tidak hanya tentang menunggangi kuda, tapi juga bagaimana menyatu dengan kuda. Muslimah diperkenalkan dengan kuda satu persatu, diawali dengan memperkenalkan cara memberi makan kuda yang benar. Ketika berkuda, penunggang wajib untuk mengenal dan mampu mengendalikan kudanya. Oleh karena itu, Muslimah diwajibkan untuk minimal mengelus kuda dan memeluk agar kuda mengetahui bau calon pengendaranya. Dengan perkenalan seperti ini, diharapkan Muslimah bisa menjadi tenang dan mampu menjadikan pemimpin bagi kudanya. Baik, berkuda itu kita melatih kepemimpinan ya Mas. Contohnya, ketika kita di atas kuda, kuda itu akan mengenali kita ketika kita tegang Mas. Kalau kita tegang atau kita takut, kuda otomatis nggak jalan. Gitu. Bahkan dia ada sinyal-sinyal ya, sinyal-sinyal telinga yang menunjukkan bahwa dia tidak nyaman. Lalu ketika kita dia mengeyel, kan ada tuh kuda yang emang berbagai macam yang emang nggak nurut. Nah kita harus mengajari tegas, misalkan dipukul atau dia menggigit kita nggak boleh gini. Nah itu tuh emang, tapi nggak boleh ini Mas, nggak boleh kasar. Jadi emang harus lembut. Pada masa Nabi SAW, berkuda termasuk jenis olahraga bergengsi. Bahkan penunggang kuda yang memenangkan kontestan tahunan mendapat posisi dan kehormatan tersendiri di masyarakat Arab. Kuda dan berkuda bahkan banyak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW. Saat berkuda, ada teknik unik yang harus dilakukan. Betis dan lutut menjadi kunci dalam pegangan. Hal ini saja sudah akan sangat menguras tenaga, apalagi jika harus menunggangi dan mengendalikan kuda yang tengah berlari. Tidak sedikit para pemula yang gagal pada beberapa percobaan pertama menunggangi kuda. Namun dengan latihan yang intensif, sehingga terasah hati dan fisiknya, berkuda akan menjadi kegiatan berolahraga yang semakin menyenangkan. Ingin berkenalan sama kuda, ingin tahu caranya, dan itu kan sunnah Rasul. Deg-degan sih. Rasulullah SAW bersabda, lemparkanlah panah dan tunggangilah kuda. Hadis riwayat Muslim. Memanah dan berkuda merupakan dua jenis olahraga yang dianjurkan Nabi SAW kepada umatnya. Inilah yang memotivasi sebagian kaum muslimin untuk menghidupkan kembali olahraga yang satu ini. Selain berkuda, di sini Muslimah juga bisa belajar memanah. Mulai dari pengenalan busur dan teknik mendalam mengenai memanah. Rasulullah SAW bersabda, dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki. Quran Surah Al-Anfal ayat 60. Ketahuilah bahwasannya kekuatan itu adalah memanah. Ketahuilah bahwasannya kekuatan itu adalah memanah. Ketahuilah bahwasanya kekuatan itu adalah memanah. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Olahraga memanah ini memang bukan dominasi kaum laki-laki saja. Muslimah sebagai bagian dari umat juga tentu diperbolehkan untuk berolahraga. Olahraga bagi muslimah tentu berbeda dengan laki-laki. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa salah satu syarat utama olahraga bagi wanita adalah tidak boleh dipertontonkan dan bisa menutup semua celah bagi laki-laki untuk melihatnya. Saat berkuda memanah kita sebetulnya disarankan untuk syar'i, karena memang kalau memanah itu biasanya itu terkibas Mas, kerudung terkibas, bahkan khawatirnya kan tidak menutup dada. Jadi kita memang disarankan untuk syar'i juga, bahkan pelatihnya itu sebetulnya harusnya awat kita, karena memanah itu kita kalau misalkan salah tangannya itu bisa dipegang, kalau misalkan ikhwan yang melatihnya khawatir terpegang. Wanita memang sangatlah istimewa di dalam Islam. Oleh karena itu, menjaga semua dari aspek dari wanita itu menjadi sangatlah penting. Karena Rasulullah SAW bersabda,
Wanita itu aurat, maka bila ia keluar rumah, setan terus memandanginya untuk menghias-hiasinya dalam pandangan lelaki, sehingga terjadilah fitnah. Hadis riwayat Tirmizi.